Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatut tasi. Kok kamera kula kok boten wonten nggih? Kamera kula wonten mboten? Wonten, wonten. Boten nggih. Oh, mboten J. Video dereng wonten tapi wonten jelas niki. Yang J, layar wonten sampun. nggih. Layar wonten. Oh nggih pun boten napa-napa nih kamera. Kamera sampun nyala, saya Sampun nyala kamera. nyala J. Nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qaidatu tasi. Kaidah yang ke-9. Bismillahirrahmanirrahim. Faqala al-musannifu rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi bid-dharaini amin. Al-aslu al-adamu. Segala sesuatu itu sebenarnya tidak ada. Adam. Artinya adamu luzumi syai'i lil ghairi. Tidak adanya penetapan sesuatu terhadap sesuatu yang lain. Al-amthila minha al-qawlu amilil qirat. Menawi suara kula boten jelas bilang nggih. Al-qawlu amilil qirat fi qawlihi lam arba. Yaitu contoh pertama adalah ada seorang yang berakad kirot, yaitu akad bagi hasil, kemudian fi qaulihi lam arbah, kemudian dia mengatakan bahwa saya tidak beruntung, maka dapat dibenarkan karena li'anal asla ada muribhi, karena memang asalnya tidak ada keuntungan. Jadi kirot itu satu orang ngasih kepada seorang lain yang lain, apa namanya, ngasih modal ini, tolong saya akad kirot kepada sampean, berarti amil yang ketika itu menjual kemudian tidak ada keuntungan maka dapat dipercaya karena memang kaul amil kirot apa namanya lianal asla ada murid. Terus minha qauluhu lam arbah illa kada. Amil mengatakan kepada apa, mengatakan bahwa lam arbah, saya tidak beruntung illa kada, kecuali hanya segini misalnya. Tidak beruntung kecuali hanya 5.000, maka itu dapat dibenarkan. Di anal asla ada muzaid, karena memang tidak ada tambahan. Minha aklu tu'ami wairihi, memakan makanan selain dirinya, artinya bukan miliknya. Waqalu, kemudian berkata orang yang dikasih itu, mauhub ya, kunta abah tahuli. Apakah kunta abahta, apakah kamu memberi berhibah ke nak to'am li kepada saya, apakah kamu ngasih makanan ini kepada saya. Wa angkaro Malik, kemudian Malik itu memungkiri. Bagaimana? Sudikol Malik, maka yang dibenarkan adalah Malik, karena memang li adal asla ada mulibah, karena memang tidak ada pembelian sebelumnya. Berarti kalau memungkir berarti ya tidak dikasih. Berarti minha law sabata alaihi dainun bi iqrarin au bi bai'atin fadda'a al ada awil ibro. Ada orang yang mempunyai hutang, kemudian dia mendakwah atau mengaku al ibro, sudah membayar. Dibuktikan dengan apa? Dengan ikrar atau bai'at. Bai'at itu semacam bayinah, semacam apa namanya, bukti, sebagai bukti lah, keterangan. Awil ibro atau membebaskan. Jadi orang itu yang mempunyai hutang itu bilang bahwa saya sudah membayar, atau yang menghutang itu mengibrokkan, membebaskan kepada utang itu, doin itu. Maka fal qaulu gharimihi, maka pendapat yang diambil adalah pendapat gharim, yaitu orang yang ngasih hutang. Karena kenapa? La'anal asla ada modal, karena memang asalnya tidak ada apa namanya, pembebasan atau ada. Terus minha syakka fitakil makmur bihi fi sholah. Ada orang yang ragu di dalam meninggalkan perkara yang diperintah fi sholati, dalam sholat. Seperti apa? Tahiyatil ula, seperti tahiyat pertama. Maka ketika orang tarkil makmur di dalam tahiyat ula,
meninggalkan tahiyat awal, maka yasjudu sahwa, maka orang itu bersujud sahwi. Awir tika bifi'lin manhi, atau melakukan perbuatan yang dilarang seperti kan ziyadatis sajadah, seperti menambah sujud, fala yasjudu, maka tidak sujud sahwi terserah sopoman dan asla ada mufi, karena asalnya tidak ada melakukan sujud. Jadi ada orang lupa tahiyat awal, maka kata ulama disuruh sujud sahwi, termasuk sunnah abad soalnya. Kemudian atau orang itu melakukan perbuatan yang dilarang, seperti sujud 2 kali, misalnya sujud 4 kali dalam rakaat pertama misalnya, sampai 1, 2, 3, misalnya 4 misalnya. Maka itu tidak usah sujud sahwi karena memang manhi, perkaranya adalah perkara manhi. Terus ada yang 10. Mungkin teman-teman ini pada ngabuburit ya, atau sedang yang kalau perempuan sedang memasak-masak mungkin apa. Terus al-qaidatul asyar, kaidah yang ke-10, al-aslu fi kulli hadisin takdiruhu bi aqrabi zamanihi. Jadi hukum asal di dalam perkara yang hadis, perkara yang baru, itu mentakdir bi aqrabi zaman, mentakdir yang lebih dekat zamannya, mengira-ngira bi aqrabi zaman. Al-amthila minha darbu batni hamilin, memukul perutnya orang yang hamil. Famfasola wahid, kemudian lahir wahid, satu anak. Wabagi ya zamanuhu bila alam, dan zamannya hidup tanpa sakit alam. Jadi ada orang hamil, kemudian dipukul perutnya, lahir satu anak, tetapi dalam keadaan hayyan, hidup. Ketika dipukul, lahir anaknya hidup, dan bila alam, tidak ada penyakit sakit. Nah, summa setelahnya mata meninggal, maka fala domana, maka orang yang memukul tadi di awal itu tidak doma, tidak tanggung, tidak ada konsekuensi. Kenapa? Li'anna dohir annahu mata bisa babi akhor, karena secara dohir penyebab matinya anak itu mungkin disebabkan hal lain, karena pakai summa. Summa ini bisa jadi berapa jam atau berapa hari, bisa pakai summa, huruf atof. Maka li'annahu aqrabu minhu, maka sababul akhor, penyebab penyakit yang lain itu yang menyebabkan mati itu aqrabu minhu. Jadi tidak karena dipukulnya perut itu, karena ketika dipukul masih hayyan dan tidak ada penyakit. Terus minha ibta'a abdan summa dhahara annahu kana maridun. Ada orang membeli abdan, membeli budak. Summa dhahara annahu kana maridun. Secara dohir budak itu marid, sakit, tapi tidak sakit parah, cuma anggaplah sakit biasa gitu, panas. Wa mata, kemudian mati abdan itu, fala ruju alahu, maka tidak boleh dikembalikan kepada orang yang menjual. Jadi budak itu tidak boleh dikembalikan, karena kenapa? Li'annal maroda yatazayadu, karena marid sakitnya itu bertambah. Faya sulul maut bizaid, maka kemudian karena bertambah menyebabkan dia mati dengan tambahnya bizaid, karena tambahan penyakit itu tadi. Nah, li'annahu aqrabu zaman, hal itu yang mendekati zaman minal mauti, dari matinya. Wala yatahaqqaq idafatuhu ila sabiq, maka tidak menjadikan hak nyata idafatuhu ila sabiq, menyandarkan mautnya itu ila sabiq kepada yang pertama, yaitu adalah karena marid yang waktu dibeli itu. Tidak bisa. Itu ya, tidak boleh. Ro'ah fitsaubihi maniyan. Ada orang melihat di bajunya, di pakaiannya, anggaplah pakaiannya, entah itu sarung atau apa, pakaiannya itu maniyan, melihat mani. Walam yadkur ihtilam, tapi dia tidak ingat bahwa dia sedang bermimpi. Ihtilam ini mimpi basah. Lazima maka wajib ing man al-ghuslu opo mandi. Maka yang wajib bagi orang itu mandi. Wa tajibu i'adatu kulli sholatin shallaha min akhiri naumihi nama.
maka wajib mengulang yang sholat itu mulai dari selesai mandi tidurnya itu. Jadi begini, ada orang melihat mani di waktu duhur, artinya setelah tidur melihat mani. Kemudian dia tidak ingat bahwa dia itu sedang ihtilam, maka pas ketika maghrib dia ingat bahwa saya keluar mani, saya ihtilam, ternyata tidur, ternyata saya itu mimpi basah, ingat maghribnya, maka kode sholatnya yang duhur, asarnya maghribnya tidak, waktu itu kan maghrib yang ingat. Lianna dzalika aqrabuz zaman. Karena hal itu mendekati zaman pada waktu kapan dia itu keluar mani. Ini kalau kasus contoh yang cuma sehari. Gimana kalau setahun? Misalnya, ingat baru setahun yang, iya tahun kemarin aku. Maka aqrabuz zaman, mengambil zaman pada waktu itu hari apa, tanggal apa, tahun berapa saya itu melihat mani. Terus minha tawaddu'a min bi'rin ayyaman. Ada orang berwudu di sumur beberapa hari, 3 hari misalnya, atau 2 hari lah katakan. Ada orang wudu pakai air sumur 2 hari misalnya. Wasolla, kemudian dia sholat, summa wajada, kemudian di hari ketiganya dia melihat fiha, di dalam bi'rin itu, fa'ratun, tikus. Lam yalzam, maka tidak wajib hu terhadap man itu kodoun pun opo mengkodo. Jadi misalnya begini, ada orang di hari Senin, hari Selasa itu wudhu di sumur. Kemudian di hari ketiganya mau wudhu lagi, kok dilihat ada farotun, ada tikus. Maka kata di sini tidak wajib baginya mengkodok yang 2 hari itu. Kenapa? Illa matayakona annahu sholla binajasa. Karena bisa jadi tikus itu jatuh pada waktu 3 hari itu, bukan pada waktu yang lusa, yang kemarin atau yang lusa kemarin itu. Kecuali ada keyakinan yang itu annahu sholla binajasa. Kecuali ada sesuatu yang bisa meyakinkan bahwa tikus ini sudah semenjak lusa yang kemarin. Nah, beda lagi ini. Terus minha fataha kofson. Ada orang membuka sangkar burung. Anto irin, ada orang membuka sangkar porong. Ada orang membuka sangkar burung fil hali, di dalam satu keadaan domina, maka panggung kepada toir itu, kepada burung itu. Wa in waqafa, jika artinya ini toir ini kabur ya, ada orang membuka sangkar kemudian lari, burungnya orang itu tanggung jawab. Tapi wa in waqafa, jikalau burung itu diam, ketika dibuka sangkarnya diam, burung tidak lari. Dibuka pintunya, sangkar burungnya itu dibuka, kemudian tidak lari, diam dia. Sumatoro, kemudian selang beberapa ini, pakai lagi lari, terbang. Fala ihalati alah tiyarit toir, maka tidak menanggung. Karena fala ihalati alah tiyarit, karena burung itu berkeinginan pergi sendiri. Misalnya jam 1 saya membuka buka sangkar burung. Saya tinggalkan tuh, tapi tidak lari tuh. Nah, jam 5 lari. Maka di sini tidak domain, tidak tanggung jawab. Kenapa? Karena ya memang kehendaknya dia seperti halnya ditutup tapi lari sendiri, begitu maksudnya. Tetapi wakilah dominan. Tetapi ada pendapat ulama yang lain mengatakan itu tetap domin. Karena kenapa? Li'anna fathul qafsi yu'ayyinu ala tayrihi. Karena membuka sangkar yang tadi itu menjadikan burung itu terbang. Jadi burung itu terbang, penyebabnya adalah dibuka itu. Jadi tetap ya, kata ulama ada yang mengatakan tetap di di domain. Terus qala ta'ala yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Tuhan itu memang berkehendak kepada yusra, itu adalah kemudahan, tidak berkehendak kepada kesulitan. Inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di 2 kesulitan, satu kesulitan dibalas 2 kemudahan. Al-qaidatul hadiyah asyar.
Kaidah yang ke-11. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Kesulitan itu menarik atau menghasilkan sebuah kemudahan. Al-amthilah minha idza syaqqa alaihi qiyam fil fardi yajuzu lahu qu'ud. Ketika orang susah atau tidak bisa berdiri di dalam sholat fardu, maka boleh duduk. Belum Wakadzalika ganti idza ayat syaqqa Ustaz. alaihil qu'ud, ketika baginya susah duduk, maka baginya mutajian. Sekarang ini tak dua dulu. Nah, ini. Ya. Jadi tidak bisa berdiri, duduk, tidak bisa berduduk, miring, tidak bisa miring, ya sebisanya lah. Tidak bisa gimana-gimana, bisa stroke, pakai ini, pakai apa namanya? Pakai kedipnya mata gitu. Bisa. Minha idza syaqqa alaihi istima'un yajuzu lahu atayammum. Ketika orang itu musyaqqat terhadap apa namanya? Istima, memakai air, maka yajuzu lahu atayammum. Maka boleh bertayamum. Minha idza asura alaihi ihtirazun najasat tufa anhu kadamil kuruh wadamamim wadamamil watin syari wa atharun najasa asura zawaruhu. Jadi ketika kita susah menjaga dari barang yang najis, maka dimakfu. Seperti halnya darah luka. Darah luka misalnya terus mengalir, tidak bisa. Maka itu dimakfu. Dan wadamamil ini bisul. Ya, bisul. Watin syari dan kotoran di jalan, misalnya ada kotoran yang tidak bisa kita sudah menghindar tapi tetap aja kena. Maka itu dimakfu. Wa atharun najasa dan bekas dari najis. Asura zawaluhu yang itu susah dihilangkan. Itu hukumnya dimakfu. Jadi al-masyaqqatu tajlibut taisir, kesulitan itu menarik kepada kemudahan. Oke. Minha qala Syafi'i radhiyallahu anhu fi ma idza faqadat al-mar'atu waliyaha fi safarin fawallat amroha rajulan yajus. Jadi Imam Syafi'i berdauh bahwa ketika ada perempuan yang tidak ada walinya, ada perempuan tidak punya wali karena fi safarin. Misalnya ada perempuan yang ke Arab TKW ya. Kemudian fawallat amroha. Dia mewalikan segala perkaranya, misalnya mau kawin kepada rojulan, orang lain, maka boleh. Boleh. Atau orang perempuan yang kehilangan bapaknya, kemudian dia ke perjalanan ke TKW, ke Arab, maka dia mau nikah, maka boleh mewalikan kepada orang lain. Minha qauluhu aidan fi awanil khuzfi, di dalam wadah tanah liat. Ada tanah liat al-ma'mulah, yang itu dibuat bisirjin dengan mohon maaf, kotoran hewan. Itu artinya dicampur dengan kotoran hewan. Ada wadah dicampur kotoran. Maka ya juzu al-wudu fiha, maka boleh berwudu dari khusbun itu. Boleh, mungkin karena tidak punya lagi sehingga adanya hanya itu, maka boleh. Wa bi makna hadhil qaidah, di makna dari pengertian qaidah qaul Syafi'i ini radhiyallahu anhu, yaitu adalah al-amru idza daqa ittasa. Ketika perkara sempit maka menjadi luas. Jadi ketika sudah tidak ada lagi wadah, ya sudah, boleh. Wa qaluhu ba'duhum al-asya'u idza daqat ittasa. Adapun pendapat sebagian ulama lain, yaitu adalah perkara ketika itu daqat, sempit, maka ittasa, luas. Al-faidah. Ada yang mau ditanyakan, Pak? Mungkin? Lanjut Ustaz. Monggo. Fahim nak. Lanjut Ada ya? Ustaz. Nonton. Iya, lanjut. Enggak ada. Lanjut Ustaz. Lanjut. Monggo. Ya, tadi sudah cukup jelas Ustaz. Alhamdulillah. Terus, G. Ye. Terus, G. Ye.
Mana? Al-faidah. Faidah. Takhfifatus syar'i sab'atu anwa'in. Keringanan-keringanan di dalam hukum syara itu ada 7 macam. Al-awwal takhfifu iskoti. Takhfifu iskotin yaitu adalah keringanan di dalam menggugurkan. Seperti ka iskotil jum'ah, wal hajj, wal umroh, bil a'dar. Jadi seperti menggugurnya sholat Jumat, haji, umroh dengan beberapa udzur. Misalnya kalau yang Jumat apa ya, kayak hujan gitu ya. Minal udzur, a'dzar adalah motor, ada di kita fikih itu. Terus afsane takhfifu tangkis, yaitu ringan di dalam mengurangi ya. Kal qasri seperti sholat qashar, 4 jadi 2. Iya, 4 jadi 2 misalnya. Terus asalif takhfifu ibdalin. Nah ini, takhfifu ibdalin yaitu keringanan di dalam mengganti. Seperti ka ibdal wudu, seperti mengganti wudu, waluslu, dan mandi yang biasanya pakai air, bitayamumi, yaitu dengan cara pakai tayamum kalau tidak punya air, kalau tidak ada air ya. Wal qiyasu fi sholati, wal qiyam fi sholat, dan berdiri tadi sudah. Bil qu'ud, tidak bisa berdiri dengan duduk, tidak bisa duduk dengan miring, awil ima atau berisyarah, bersiam, dan puasa misalnya tidak bisa, misalnya karena hal sesuatu bil it'am, maka boleh it'am, makan. Gitu ya. Jadi takhfif semua ini. Ar-rabi takhfifu takdimin, seperti mentah keringanan di dalam takdim, mendahulukan. Kal jam'i seperti jamak takdim ada. Takdim zakat, dan mengedepankan zakat alal hauli atas setahun, misalnya sebelum nyampe harinya pun boleh dikedepankan zakatnya. Wa zakat fitrir, zakat fitrah di Ramadan, di bulan Ramadan boleh, sekarang udah bisa, nanti tanggal 29 boleh, terserah. Wal kafarat alal khun, kafarat di dalam orang yang melanggar sumpah. Ada kan bab yang di awal itu kemarin, yang karena khairon misalnya. Terus al-khamis takhfifu takhirin, keringanan di dalam mengakhirkan, kal jam'i, jamak takhir ya. Takhiri Ramadan lil marid, mengakhirkan Ramadan bagi orang yang sakit. Wal musafir, orang yang musafir. Jadi boleh, artinya boleh muka ini, yang boleh makan itam, tapi tetap kodok ya. Wa takhiri sholat, dan mengakhirkan sholat fi haqqi mustaghilin, di mustawil adalah orang yang sibuk ingko diorikin, misalnya menyelamatkan ingkot ini, menyelamatkan orang yang tenggelam, misalnya sudah mepet sholat kemudian karena istiwal menyelamatkan orang, maka boleh mengakhirkan. Au nahwihi, dan yang lain-lain minal aqdar, dari beberapa unsur. Asadis takhfifu tarkhis, yaitu adalah meringankan rukhso. Rukhso sudah ringan, maka ditarkhis lagi nih, ditakfif lagi ke sholatil mustajmir, seperti sholatnya yang orang yang beristinja, istinja dengan batu misalnya, ma'abaqiyatin najwi, beserta adanya kotoran, di kayak ada masih kotoran gitu di itu tempat itu. Wasyurbul khom, dan meminum khomer lil wussoti. Ini wusso ini setelah saya lihat ini ada sesuatu yang apa ya, melekat di kerongkongan gitu, kayak ya pokoknya kayak tersedak apa gitu ya, kayak ada sesuatu yang menyangkut gitu di tenggorokan sehingga boleh diperbolehkan khomer. Wa aklin najasa, dan memakan barang yang najis, ditadawa, untuk berobat, boleh. Ashabi akhfifu taghyir, keringan di dalam merubah, ketaghyirin nadmi sholati, seperti merubah apa nadmu sholah fil khauf,
gerakan ya. Praktek sholat fil khauf, di dalam sholat khauf. Ya boleh sholat khauf itu. Syiddatul khauf. Mungkin ada yang ditanyakan? Karena sudah 4 kayaknya. Tanya Ustadz. Oke. Dua. Tanya Ustadz. Assalamualaikum. Salam. Monggo. Ya, tanya Ustadz. Itu kan gini Ustadz, masalah sholat qasar Ustadz. Yang saya tanyakan tuh masalah jamak takhir. Jamak takhir itu ketika duhur dengan asar Ustadz. Nah itu yang bagusnya apa duhur dulu atau asar dulu Ustadz? Itu yang pertama. Gini, Itu sudah. satu lagi Ustadz. Oke. Yang kedua itu masalah sholat tasbih Ustadz. Sholat tasbih ketika kita mengadakan di waktu malam kan 2 rakaat. Sholat tasbih. Ya sholat tasbih. Oke. Nah itu kan yang ketika tahiyat akhir itu kita baca tasbihnya dulu atau baca tahiyatnya dulu Ustadz? Oke. Ya cukup Ustadz. Terima kasih. Yes. Assalamualaikum. Mengenai sholat jamaah, apakah sholat duhur dulu atau asar dulu? Tergantung sebenarnya. Tergantung perjalanan. Jadi begini. Misalnya nih, saya kan orang Sumeneb, saya orang Madura. Jadi saya perjalanan dari sini ke Surabaya itu sekitaran 4 jam lah, sekitar 4 jam. Kemudian karena saya pengen menangi kepada teman saya misalnya di Surabaya atau bis saya yang di Surabaya itu misalnya, kemudian saya berangkat dari sini itu berangkat nanggung, berangkat misalnya jam 11 atau jam 10 misalnya. Kemudian karena bus itu tidak bisa berhenti dari sini, sehingga nyampe sana saya jam 4, misalnya jam 4. Maka sebenarnya di dalam bab jamak itu bukan persoalan lebih afdol yang mana dulu, yang duhur dulu atau asar dulu, tetapi kalau sampeyan menjamak takhir berarti duhur dilakukan di waktu asar, berarti salah satu syarat untuk melakukan jamak takhir di situ adalah niat. Harus berniat di waktu duhur. Iya. Contoh, saya sudah tidak menang ini. Saya pasti ke asar nih, wes lah tak jamak takhir kata saya. Tetapi di jam 1, di jam 2, waktunya duhur, saya harus berniat bahwa saya akan berjamak takhir. Harus itu, harus. Nah, ketika nyampe ke asar, barulah kita jamak takhir. Seperti itu. Boleh misalnya berhenti bus berhenti di jam duhur, langsung jamak takdim. Jadi asar saya rekrut ke saya lakukan di sholat duhurnya boleh. Jadi bukan persoalan afdol, tapi bagaimana pasnya kita bisa melaksanakan gitu. Biasanya yang terjadi di kalangan kita misalnya itu biasanya begini. Kalau sudah nyampe farsah sampai 90 km misalnya, maka boleh kosor kan. Nah, berhenti dari sini, saya dari Sumeneb berhenti di Surabaya itu jam duhur. Maka di jam duhur itu saya sholat kosor, ya duhurnya sholat kosor, kemudian asarnya saya tarik tuh ke duhur, gitu misalnya. Jadi itu lebih enak. Lah, kalau mengenai sholat tasbih itu kan ada jumlah 300. Cuman ada beberapa cara dilakukan dua kali, dua salam. Ada yang langsung, ada yang pak, ada. Nah, cuman dalam 4 rakaat itu harus pas 300. Harus pas 300 tasbih. Misalnya nih, pertama di Fatihah misalnya 15, kemudian di ruku 15, kemudian terserah Pak, terserah. Ada yang dia atahiyat itu tidak dibaca malah. Tapi duduk iftiros itu dilakukan, baca 5. Intinya itu harus berjumlah 300. Silahkan
Dihitung sendiri, misalnya saya Apa pakai tuh? di sini Mandi, mandi, 15, mandi dulu. rukuk Mandi dulu, Kak. 15 Mandi dulu. misalnya, atau 10, 10 Apa? itu ya, itu intinya berjumlah 300 seperti itu. Ini ada dari Pak Gito. Saya Ustadz, keringanan sholat jamaah itu pertimbangannya jarak tempuh perjalanan atau ada hal lain Ustadz? Mohon penjelasan, terima kasih. Oh ya, jadi jamaah itu memang biasanya dilakukan ketika ada farsah 90 misalnya. 90 kilometer minimal itu. Ada yang menyebutkan 93, semuanya khilaf. Tapi intinya kalau dari Sumeneb itu Bangkalan sudah bisa, Bangkalan sudah bisa. Kata kiai saya seperti itu. Tetapi ada hukum yang apa namanya agak ikhtiyat mungkin atau gimana saya nggak tahu. Kalau para habaib itu ya, saya pernah satu rombongan itu dengan para habaib jamak khawas, punyanya Habib Dillah di Malang itu. Beliau itu pernah bilang begini, ngapain kita itu jamak, ngapain kita kosor, wong kita loh sekarang tidak susah ke masjid, masjid loh di mana-mana, kita jalan sedikit wis masjid, jalan sedikit wis masjid. Jadi beliau tidak suka kepada hukum jamak, bukan tidak suka sih, mungkin tidak make terhadap hukum jamak dan hukum kosor. Kenapa? Karena sekarang sudah tidak sulit masjid, di mana-mana masjid sekarang. Jangan kebalik, masjid digunakan hanya tempat kencing katanya, hanya tempat, mohon maaf, hanya membuang itu. Padahal kita harus sholat di situ tanpa melakukan yang namanya jamak, terus khosor misalnya seperti itu. Ini para habaib mungkin lebih tinggi dari saya gitu. Tetapi kalau saya sendiri, saya memakai hukum rukso karena hukum rukso itu ada dan itu memang harus ya dipakai gitu. Eman lah, Ya, ya, gitu begitu ya mungkin ya. ya. Mungkin ada lagi mungkin. Ya, ada saat jadi pernah anak perjalanan dengan salah satu kawan itu memang dia nggak mau membetul gitu. Yang pada akhirnya pas jalan dilalah macet, ya akhirnya dia tidak sholat asar karena nggak mungkin mau turun dari perjalanan yang macet panjang itu gitu. Artinya berarti memang eh, kita lebih baik ngambil saja ya apa rukhsah itu ya kita ambil ya karena memang dari Allah ya. Ngambil apa Pak? Jamak. Artinya kalau memang sudah cukup waktunya farsa tadi memang ya kita ambil gitu ya. Enggak. Eman Pak. Eman. Tapi nggak tahu kalau Iya. jenengan mau ikut yang warah habaib misalnya lebih tinggi nggih monggo. Tapi setahu kula nggih rukson itu yang dipakai, harusnya dipakai seperti itu. Oke, Terus oke. ini ada lagi saya Matur suwun, Ustaz. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Salam, mau tanya tadi kan bicara tentang sholat jamaah ketika berwudhu. Kalau kita ketiduran dari jam 11 sampai jam 4 contohnya yang kita lakukan sholat yang mana? Wah, sebentar. Ini sholat jamaah itu syaratnya adalah niat di waktu sholat yang mau dijamak. Gitu ya. Jadi misalnya sholat duhur nih, tadi sudah saya sampaikan, sholat duhur mau dijamak ke asar, maka di sholat duhur itu kita harus berniat. Kalau ketiduran dan bukan di jam duhur lagi di jam 11. Saran saya lebih baik nunggu sebentar dulu, Bapak Sifaul ini nunggu sebentar saja sampai duhur baru niat wis sholat anu apa tidur jenengan monggo saran kulo karena memang syaratnya gitu di betul korip gitu, jadi memang seperti itu harus niat seperti itu ya. Saya kalau mau menghukum misah tidaknya misalnya terjadi ini ya, saya tidak tahu, cuman syaratnya saya kasih tahu bahwa harus berniat di jam duhur itu harus berniat. Mungkin itu apakah mau dilanjutin ya? Al-Qaidah Ats-Tsaniyah Asyar, eh, masih jam berapa ini? Lanjut Ustaz. Masih Hah? 10 menit. Lanjut Gimana? Ustaz. Ya, lanjut. Oke, lanjut. Al-asya idza tasa'ad daqat. Perkara-perkara yang luas menjadi sempit. Nah, ini kebalikannya ini. Al-amtsilah minha qalilul amal. Yaitu eh, sedikitnya amal fisolati di dalam sholat. Oh, astagfirullahaladzim.
sedikit bergerak. Amal ini pergerakan ini fisolah. 5 uttorro ilaihi sumihabihi. Bergerak di dalam sholat kan 3 ya, kalau nggak salah ya 3 kali. Itu kalau motor sangat, ini muhtaj, saya pernah sudah nerangkan, kalau muhtaj itu hanya butuh. Tapi kalau pakai motor ini sangat, berarti sangat maknanya sangat butuh. Dibutuhkan di dalam pergerakan itu sumihah, maka dimaafkan bihi dengan amal. Wa katsiruhu lam yakun bihi hajatun lam yusamah bihi. Nah, jikalau banyak kemudian tidak ada hajat, maka tidak dimaafkan. Gitu. Jadi pergerakan itu begini kalau di Imam Syafi'i ya. Kalau misalnya mau menggaruk gitu ya. Jadi kita pelan-pelan sampai ke misalnya di sini. Sampai sini. Kemudian ini yang boleh bergerak. Ini tidak dihitung 3 kali, 2 kali, tidak, cuma dihitung 1 kali. Karena ini. Jadi ini tidak seperti ini. Selesai. Jadi nyamuk pos langsung gini, wah selesai. Jadi gini tempelkan, ini gerak. Ini tidak boleh gerak yang ini. Yang selain ini tidak boleh gerak. Tempelkan, gerakkan. Boleh. Itu ya. Kalau misalnya kebakaran Ustaz, ya sudah sholat masuk itu sudah sholat siddah gitu. Terus idza taghayyara al-ma'u binahwi tuhlubin bisa, tihlibin bisa, tohlabun bisa. Jadi ada 3 macam. Binahwi tuhlub umpamanya lumut. Apa ya bahasa Indonesianya ya? Ya lumut lah. Hijau-hijau itu di kamar mandi ada biasanya lumut. Fahuwa mutahhir. Jadi tuhlub itu mutahhir, suci ya. Wa amma idza daqqa, adapun ketika daqqa diremes, dihancurkan, ada lumut, sampai pegang tuh. Diremes-remes misalnya begini. Asyahsu wa tarrahu fihi fahasala at-taghayyur bihi fahuwa ghairu mutahhir. Kemudian tuhlub ini diremas-remas, kemudian dilemparkan ke airnya yang awalnya hanya nempel kemudian diremeskan taruh di airnya. Kemudian sampai fahasala at-taghayyur, sampai merubah terhadap bau kemudian airnya, maka fahuwa mutahhir. Maka tidak suci. Terus minha idza dakhala fil ma'i maitah mala nafsalahu sa'ilun. Jadi kita ada seorang yang melihat air ada maitah, bangkai. Tapi bangkainya mala nafsalahu sa'ilun. Seperti katakan inilah lalat gitu. Karena tidak ada darah yang ini sampai sa'il ya. Fahuwa wairu mutahhir, maka tidak mensucikan. Tapi mak ini berarti maun yang tidak 2 kula. Tidak 2 kula, tidak nyampe 2 kula. Wajama'ah, kemudian Imam Ghazali mengumpulkan bainal qaidataini di antara 2 qaidah. Biqaulihi, dengan perkataan Imam Ghazali, kullu ma tajawwaza haddahu in akasa ila diddihi. Jadi setiap perkara yang melewati batas, kullu ma tajawwaza itu melewati, haddahu terhadap batasnya, in akasa maka akan kembali kepada kebalikannya. Iya, tuhlub sampai melewati batas diremes gitu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la dororo wala diror. Jadi tidak boleh melakukan hal mudorot kepada diri sendiri. Itu doror yang pertama kepada diri sendiri, diror kepada orang lain. Rawahu Malik Ibnu Majah. Dah pun ini sudah sampun lebih 5 bab ini, 5 qaidah. Tadi ada pertanyaan kayaknya di chat ini, kolom chat. Sebentar, saya baca dulu ya. Assalamualaikum Ustaz, saya tanya yang di kodok yang mana dulu? Oh, kodok. Oh, oke. Misalnya sampai tidur jam 11, kemudian jam 4 bangun. Ya. Maka yang di kodok duhur dulu. Karena jam 4 itu kayaknya masih ittasa'ah. Karena kan kodok itu, hukum kodok itu kalau disengaja
sengaja tidur, maka hukumnya fauron. Langsung harus dikerjakan secara langsung, secara itu juga. Misalnya nih, itu ada di Moen, kasus di Moen. Bagaimana hukumnya di Moen itu ya? Hukumnya tidur pada waktu apa namanya? Jam 11. Nanggung kan? Nanggung ke jam 12 ya. Atau jam setengah 12 lah katakan. Nanggung hanya berapa menit, tinggal seperempat menit dalam duhur. Itu di Mu'in, ditafsil. Kalau sekiranya orang itu mempunyai kebiasaan sampai jam 4 lepas, maka itu hukumnya haram. Tidurnya haram. Gitu. Nah, persoalan yang ini jam 4 itu masih itasa'ah. Maka ketika sudah disengaja, maka harus faur. Maka menurut saya kalau jam 4 ya, itu duhur dulu baru asar. Tapi kalau sudah jam 5 atau jam setengah 6 kurang sebelum maghrib, kemudian dia bangun, maka asar dulu. Asar yang tidak kodok, karena bukan kodok, harus didahulukan, kemudian yang duhurnya itu di kodok. Terus, afwan Pak Ustadz, ini bantu jawab. Kalau seingat saya, kalau kodok yang didahulukan yang duhur dulu, karena dihormati waktu. Iya betul, menghormati waktu. Tapi kalau yang kasus pertanyaan Bapak yang pertama tadi, maka ada dua pendapat boleh duhurnya. Oh enggak kalau yang ini, kalau yang duhur ini masih itasa'ah. Itasa'ah jam 4. Oh, tak kira kasus yang jama ini, jama kosor yang Maksudnya kalau yang itu kasus yang pertama tadi kan itu masalah jamak kan Ustadz. Jadi kalau masalah jamak itu ada dua pendapat gitu. Nah kalau masalah kodok itu kan didahulinnya yang zuhur gitu maksud saya Ustadz. gimana? Kan tadi saya itu bantu jawab kan Ustadz. Nah maksud saya itu kalau yang ngodok itu yang didahulin zuhurnya dulu gitu. Karena kan tadi jam 4 kan Ustadz. Oh, Nah, okay. tapi kalau kasus Bapak yang pertama tadi kan nanyanya itu apa namanya juga yang mana lebih afdol kan Ustadz. Nah, beliau kan bahasnya tentang masalah jamak kosor. Nah, itu seingat saya ada dua pendapat gitu. Oh, Boleh didahuluin zuhurnya dulu, boleh asarnya dulu gitu. Tapi kalau untuk yang lebih afdolnya saya juga lupa itu ada di kitab mana gitu lupa gitu. Afwan Ustadz. berarti ada dua kasus sebenarnya, Ya. masalah jamak, masalah kodok. Ya betul. Ya. Betul. Mungkin ada lagi satu saja, mungkin ini sudah bunyi, sudah sound enggak saya. Ya, saya Ustadz, Enggak. tentang pergerakan sholat, saya itu kan apa ya, ada kadang ada gerak refleks Ustadz. Gerak yang tidak saya kehendaki, tapi menurut teman-teman itu kepala itu kadang-kadang bisa gerak-gerak ke kiri tanpa saya sadari. Nah ini gimana ya posisi saya itu terkait sholat saya Ustadz? Terima kasih. Enggak gini. Itu ada di kitab itu namanya fazi'an. Fazi'an itu terkejut. Ada orang itu geli. Kadang kan kita itu geli, ada orang geli, memang mohon maaf panggil di sini dipegang sudah geli gitu. Jadi dia misalnya begini, ada orang sholat sujud misalnya. Kemudian dipegang oleh anaknya misalnya. Langsung apa namanya? Karena geli, kemudian refleks gitu. Ya enggak, karena fazaan bahasanya. Jadi yang dimaksud di batalnya itu kalau memang disengaja. Ada orang yang memang punya kebiasaan, mohon maaf ya, gini-gini gitu, kepalanya, mohon maaf. Saya Ustaz. Mohon maaf. Enggak apa-apa, Pak, enggak apa-apa, karena itu sudah tidak kosdun, gitu. Ini tidak kosdun, tidak sengaja dia seperti itu. Yang dimaksud itu ya sengaja, Pak. Mutamid yang disengaja gitu. Amdan. Itu mungkin ya. Mungkin sudah sampun semua. Jadi semoga kita mendapatkan barokah dari pengarang dan juga bulan Ramadan yang kita hari ini selalu istiqomah gitu ya. Dan yang sakit semoga sembuh, yang punya hutang semoga dilunasi oleh Allah. Yang belum punya uang semoga diberi uang oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dari saya wallahualam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Sama.